Dia itu istri kakak saya. Saya ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Sebelumnya saya minta maaf. Tapi saya tidak punya pilihan lain kecuali memberhentikan kalian semua. Tuan sudah pergi. Saya diminta menyusul Tuan. Memangnya Tuan pergi kemana, Non? Apa? Niken tidak punya apa-apa. Dia kan harus punya pegangan juga. Selama ini aku yang selalu mengatur keuangannya. Maksud kamu mau menyerahkan semua tabungan kamu, deposito kamu, uang kamu buat dia, gitu? Ingat, Intan. Semua ini adalah hak Niken. Dia adalah istriku yang syah, bukan kamu. Kamu pikir aku akan meninggalkan dia begitu saja, tanpa memberikan apa-apa? Jangan bodoh, Aldi. Kamu sudah meninggalkan dia sebuah rumah mewah, beberapa buah mobil. Apa itu nggak cukup? Kamu sekarang nggak perlu mikirin dia lagi. Sekarang yang kamu harus pikirkan cuma aku, anak kita, dan masa depan kita. Intan, aku pergi bukan untuk menjalin hubungan baru dengan kamu. Aku pergi demi anakku dan demi Niken. Karena aku tidak mau menyakiti dia. Jadi tolong, jangan coba-coba untuk merayuku. Mau ke kampus, Mas? Iya, Saya boleh nebeng sampai Blok M nggak? boleh. Memang kamu mau kemana? Cari suasana baru, boleh kan? Atau status saya masih pasien rawat inap? Enggak, saya malah senang kalau misalkan kamu memang sudah mau melihat dunia luar. Kita berangkat sekarang? Yuk. Mas kan sebetulnya nggak perlu nganter saya sampai sini. Apa kamu pikir saya akan melepas kamu begitu aja? Mas mau nemenin saya? Saya akan mengawal kamu. Siapa tahu kamu bakal kabur seperti tempo hari. Tapi Mas kan perlu ke kampus. Jangan takut. Kepentingan pasien itu paling utama buat saya. Apa semua pasien Mas perlakukan seperti ini? Lalu, siapa yang membayar seluruh tagihan kartu kredit kamu itu? Mama, Uang saku kamu itu sebulan cukup untuk membeli sebuah sedan ya? bukan satu Mas, tapi dua. Dua? Rasanya kamu memiliki semua yang diingini oleh gadis-gadis usia kamu. Cantikan, uang, gaya hidup. Jadi rasanya kamu nggak punya alasan untuk berputus asa. Tapi apa arti hidup cuma segitu aja? Apa kamu nggak punya seorang kekasih? Maksud saya, orang yang dicintai kamu dan mencintai kamu apa adanya. Mereka cuma melihat apa yang saya miliki. Pada suatu saat nanti kamu pasti menemukan orang itu. Orang yang mencintai kamu apa adanya. Ya kan? Kasih. Kasih ya. Tapi bagaimana dengan Mas? Saya? Ya. Apa Mas sudah punya kekasih? Atau mungkin wanita yang waktu itu datang ke rumah? Niken? Nggak tahu. Mas nggak mau memperkenalkan saya sama dia? Dia itu... Dia itu istri kakak saya. Saya ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Sebelumnya saya minta maaf. Tapi saya tidak punya pilihan lain kecuali memberhentikan kalian semua. Tuan sudah pergi. Saya diminta menyusul Tuan. Memangnya Tuan pergi kemana, Non? Tuan pergi ke luar negeri. Jadi tidak mungkin saya memakai kalian semua lagi. Saya mengerti, Bu. Terima kasih, Pak. Seandainya Non memerlukan saya lagi,
Non telepon saja Dewi di kampung. Iya. Tapi kalau Dewi mau kerja sama orang lain, kerja saja. Jangan menunggu-nunggu ya. Saya mah mau pulang kampung aja, Non. Kalau Non panggil saya lagi, saya akan bekerja lagi sama Non. Kami akan berusaha menemukan suami ibu. Tapi harap ibu tahu, kami tidak berhak menahan atau menangkapnya seandainya tidak ada tanda-tanda kriminalitas. Bila suami ibu diculik, tentu kami akan menolongnya. Tapi kalau dia pergi atas kemauannya sendiri dan tidak melanggar hukum, itu di luar kekuasaan kami. Rasanya kamu harus menyewa jasa detektif, Drake, untuk menelusuri jejak Aldi. Karena saya yakin Aldi itu baik-baik saja. Bukan kecelakaan, apalagi diculik. Dia pergi karena keinginan sendiri. Lalu, membayar orang untuk mencari Mas Aldi? Iya. Dengan apa saya membayar dia? Untuk sehari-hari saja sudah sulit. Memang Aldi nggak pernah memberi kamu uang. Ya, uang bulanan. Tapi cuma cukup untuk bayar listrik, untuk makan. Buat bulan depan juga saya masih bingung harus dapat uang dari mana. Tabungan atau simpanan yang lain, dia nggak pernah ngasih. Hah? Kalau begitu, kamu jual saja mobil kamu nih. Kalau perlu ya, jual saja rumah. Iya, tapi bagaimana bisa menjual mobil? Bagaimana bisa jual rumah tanpa surat-surat? Saya nggak tahu Ali menyimpan di mana surat-surat seperti itu. Saya nggak tahu, semuanya Ali yang ngurus. Saya nggak... Udah. Tenang. Semua pasti ada jalan keluarnya. Saya bingung. Dengan apa saya mesti biayai hidup saya? Dengan apa saya mesti biayai kandungan saya? Kamu hamil? Nih? Oke. Saya akan menolong kamu, ya? Bagaimanapun kamu adalah tanggung jawab saya, karena kamu adalah istri sah dari kakak saya. Saya mau kerja, tapi saya harus kerja apa? Mana ada orang yang mau memperkerjakan orang hamil. Lagi pula saya cuma bisa jadi juru rawat. Sayang, saya sudah nggak praktek lagi ya, Nek. Udah selesai? Mas, kok nggak bilang sih tadi janjian sama dia? Memangnya aku harus bilang sama kamu? Gak juga sih, cuman kan setidaknya aku bisa ikutan ngobrol. Atau Mas nggak pingin ya aku ikut dalam percakapan Mas sama dia yang rahasia itu? Enggak. Dia itu ada masalah. Masalah? Aku kira aku satu-satunya pasien Mas. Dia pasien Mas juga ya? Dia dapat perhatian istimewa juga nggak dari Mas? Kenapa? Kamu cemburu? Kata siapa? Jawab aja, ya atau tidak? Biasanya sih, kalau perempuan diam, itu tandanya iya. Kalau iya, emangnya kenapa? Kalau iya, saya senang sekali, Mel. Ini kira-kira Rp987.000, Bu. Cuma segitu, Mbak. Nggak bisa lebih tinggi lagi harganya. Ini saja sudah bagus, Bu. Tapi waktu saya beli ini harganya hampir 2 juta loh, Mbak. Ini ada kwitansinya. Iya, ini kan termasuk ongkos buatnya. Sedangkan kami cuma bisa memberi harga sesuai dengan berat dan kadar emasnya. Karena untuk dilebur lagi. Ini, Mbak.
Niken? Mas Bambang?